Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa pada hari ini kita akan mengulas informasi-informasi yang telah termuat di Koran Harian Umum Kabar Priangan di edisi Jumat ya. Edisi Jumat 9 Mei 2025, di mana memang ada banyak sekali informasi yang menarik tentunya yang akan kita review nih. Di antara informasi tersebut akan kita review di redaksi Priangan TV. Termasuk ini di halaman Kota Tasik, Baraya bisa melihat ini ada potret Ketua Panitia Konferensi PGRI Kota Tasikmalaya 2025 yang memang akan segera digelar di bulan Mei ini ya, di akhir bulan Mei dengan 2 tahap pelaksanaan. Tapi saya akan bacakan dulu informasinya. Konpercap digelar 2 tahap, sidang komisi dan pemilihan pengurus baru katanya. Panitia Konpercap PGRI mulai verifikasi calon. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Tasikmalaya akan menggelar konferensi masa bakti ke-23 untuk periode 2025 hingga 2030. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 26 Mei dan pada 31 Mei 2025 mendatang. Di sini dikatakan oleh Ketua Panitia bahwa konferensi ini merupakan agenda 5 tahunan yang memang sangat penting untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan. Karena memang kalau berbicara PGRI ini kan merupakan singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia gitu. Dengan beredarnya informasi yang sudah dari beberapa hari bahkan minggu lalu, ada 5 calon ya Baraya, ada 5 calon ketua PGRI Kota Tasikmalaya dengan beragam jenis background organisasi dan pengalaman serta rekam jejak nanti untuk Baraya atau dari yang mempunyai ya suara untuk bisa memilih. Mudah-mudahan bisa menentukan pilihannya untuk masa depan PGRI Kota Tasikmalaya supaya lebih maju lagi. Nah, di sini juga disampaikan bahwa untuk tahap pelaksanaan pemilihan atau konferensi PGRI ini itu akan dilaksanakan dalam 2 tahap nih Baraya. Ada tahap pertama dan ada tahap kedua. Dan memang untuk sidang pleno 1 hingga pleno 4 itu akan menjadi agenda utama, termasuk pembahasan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Nah, dan sidang komisi untuk penyusunan program kerja 5 tahun ke depan. Jadi nanti akan dilaksanakan sidang pleno ya untuk merancang program apa saja yang kiranya itu akan dijadikan sebagai salah satu program yang akan memang nanti dijalankan pasca kepemimpinan. Nah, kemudian di sini juga disampaikan bahwa konferensi akan dibuka secara resmi dan dilanjutkan dengan pemilihan pengurus baru, termasuk pemilihan ketua dan wakil ketua untuk masa bakti 2025-2030. Jadi di konferensi itu nanti akan diawali di agenda utama, yaitu dengan agenda pleno terlebih dahulu ya, termasuk perancangan program yang akan nanti direalisasikan untuk 5 tahun ke depan. Karena memang masa jabatan untuk ketua PGRI ini 5 tahun ya Baraya, dari mulai 2025 untuk periode ini sampai 2030. Nah, adapun di sini harapan ya yang diungkapkan juga oleh Ketua Panitia, tadi kita sudah menyampaikan juga bahwa diharapkan nanti para calon ini di antara nanti yang bakal terpilih itu bisa membawa kemajuan ya untuk PGRI Kota Tasikmalaya. Nah, di sini juga disampaikan Baraya untuk fokus verifikasi yang sudah mulai dilaksanakan oleh panitia PGRI ini adalah melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas bakal calon pengurus yang telah mendaftar. Karena memang ada 5 pendaftar yang sudah menjadi bakal calon ketua PGRI Kota Tasikmalaya. Kemudian di sini juga dari panitia itu menghimbau kepada
peserta ya, bukan menghimbau, mohon maaf. Seluruh proses konferensi dirancang dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipatif gitu. Artinya secara prosesif nanti yang akan dilakukan dari mulai verifikasi para calon yang mulai sudah dilakukan, kemudian sampai nanti ke tahap akhir itu akan dilaksanakan dengan penuh keterbukaan, akuntabel dan partisipatif. Nah, di sini juga disampaikan Baraya, untuk 2 tahap pemilihan ketua PGRI ini akan dilakukan di 2 tempat yang berbeda ya. Karena memang dengan adanya perbedaan dengan adanya perbedaan lokasi, tapi tidak mengurangi prinsip juga proses ya yang akan dilalui oleh para calon ya. Nah, di sini juga seluruh proses konferensi akan dirancang dengan prinsip keterbukaan dan akuntabel. Semua anggota merasa dilibatkan dan memiliki kepastian bahwa suara mereka benar-benar menentukan masa depan organisasi. Karena memang untuk PGRI ini adalah persatuan guru, artinya ya di dalam juga menghimpun orang-orang yang memang nanti akan concern ya di bidang perguruan gitu. Artinya mereka yang berprofesi guru gitu. Termasuk dengan adanya konferensi yang ke-23 ini diharapkan nanti salah satu yang terpilih ya menjadi ketua PGRI Kota Tasikmalaya ini bisa membawa kemajuan untuk PGRI Kota Tasikmalaya di periode yang akan datang gitu. Karena memang berbicara kemajuan tentu ini juga merupakan salah satu hal yang tentunya melibatkan beragam orang ya, dengan banyak orang. Artinya harus ada kerjasama dengan nanti ketika sudah ada terbentuk atau terpilih siapa yang menjadi ketua PGRI, artinya dari mulai atas sampai bawah ini harus terus bersinergi supaya nanti ya PGRI Kota Tasikmalaya ini bisa sesuai dengan harapan tadi, bisa maju ya. Karena dengan program-program yang ada diharapkan juga nanti dari mereka yang ikut terlibat untuk bersuara bisa menentukan pilihan untuk ketua PGRI Kota Tasikmalaya di masa yang akan datang untuk periode 2025 sampai 2030. Itu bukan waktu yang lama, jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan mulai verifikasi bakal calon dan pemeriksaan berkas, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, kita doakan, dan nanti hasil akhirnya bisa memunculkan pemimpin baru ketua PGRI Kota Tasikmalaya yang bisa membawa perubahan. Nah, mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selebihnya Baraya bisa mengecek informasi lainnya di laman portal dan YouTube Priangan TV, termasuk ya karena event PGRI ini akan digelar di 2 tanggal yang berbeda, yaitu tanggal 26 dan tanggal 30. Jadi nantikan informasi kelanjutannya di episode berikutnya untuk mendapatkan informasi terhangat lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nuhun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.